Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus datang, kita mendekat kepada Tuhan. Beri pujian, beri hormat hanya kepada Yesus saja. Mari kita berdoa. Haleluya Jesus. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang. Kami mau menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik berupa pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Mari Kau beracara ya Tuhan lewat worship at home pada sore hari ini. Mulai awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kiranya Engkau hadir, Kau menyatakan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Mari katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan
Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang maha kuasa, maha mulia, tak pernah terlukiskan kasih setianya. Tiada
sungguh Bapa pengorbanan sempurna atas kehidupan kami. Kau telah menebus dosa kami Bapa. Haleluya. Kau
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Dan kepada hambanya menyampaikan firman, kita silakan. Amin, amin. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin Tuhan, sebab Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami. Engkau sanggup melawat kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap ujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, ini menjadi sumber kekuatan kami Tuhan, meneguhkan iman kami ya Bapa. Kami mau percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah penebus dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat malam hari ini ya Bapa, kami rindu Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh ditegur Tuhan melalui firman-Mu. Mari ya Bapa, berbicaralah atas kami Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Kami mau percaya ya Bapa, setiap firman yang kami dengarkan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa dalam menyampaikannya ya Tuhan. Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan ini menjadi pengagungan yang mulia untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita itu sungguh indah ya. Baik rencananya dalam kehidupan kita, baik segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab,
Sungguh indah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya. Sekarang ini saya akan men-sharingkan satu bagian firman Tuhan yang tentunya ini saya berharap kita semua dapat ditegur ya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum itu boleh di slide yang pertama. Sebentar. Nah, iya, saudara-saudara silakan boleh memperhatikan ya gambar-gambar yang telah ditampilkan. Ada seperti kayak snack jajan gitu ya. Bungkusnya begitu menarik ya, apalagi untuk anak-anak, untuk anak-anak kecil gitu ya. Pasti kan yang dilihat itu gambar-gambarnya kalau mau beli sesuatu. Nah, ini sangat menarik seperti SpongeBob itu ya. Itu seperti es krim, tetapi ternyata setelah dibuka, setelah diambil, tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam bungkus kemasannya. Kemudian ada juga seorang yang beli cangkir ya, cangkir seperti couple kayak gitu. Tapi ternyata yang datang beda. Ternyata itu adalah gambar dari cangkir, satu cangkir saja. Kemudian ada gambar ini Spider-Man. Ini entah seperti snack atau mainan. Pasti ini anak-anak laki-laki ya, anak-anak kecil, mungkin anak-anak dari bapak ibu semua pasti akan tertarik. Apalagi kalau tahu superhero ya. Ini ada Spider-Man. Spider-Man ternyata setelah dibuka tidak sesuai, tidak ada kepalanya, kemudian tangannya juga patah seperti itu ya. Mungkin kita juga tidak jarang menemukan hal yang demikian. Ketika kita mau beli sesuatu, kita lihat iklannya begitu menarik kita, ya kan? Ketika kita lihat kemasan barangnya, wih, ini kayaknya bagus ini. Apalagi kalau kita mau check out di online gitu ya, di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia dan lain sebagainya, kita pasti cenderung akan tertarik dengan sesuatu yang itu iklannya itu bagus. Kemasannya bagus, barangnya itu terlihat bagus. Tetapi kalau kita lihat di ulasannya, kadang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di produknya itu. Nah, mungkin ini kita sering temui ya. Ini adalah salah satu strategi mungkin ya, bagi orang-orang yang ingin memperdagangkan produknya. Tapi ini juga tidak boleh, karena ini termasuk penipuan gitu kan, menipu. Tapi ketika kita lihat iklan misalnya di televisi, kemudian ketika kita buka YouTube, ada iklan keluar, kayak gitu ya. Itu pasti iklan-iklan itu dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang ini tertarik untuk melihat produknya, bahkan untuk membeli produknya. Nah, sama ya, itu adalah siasat, ya, siasat dari penjual. Nah, saat ini kita mau belajar mengenai siasat iblis. Di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ke-6, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Siasat iblis dari Kejadian pasal 3, ayat pertama sampai yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, bersyukur kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca bahkan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan bersama-sama membahas ya mengenai topik siasat iblis. Nah, siasat. Apa itu sebenarnya siasat? Siasat itu adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ya, yang pertama rencana. Kemudian yang kedua, diartikan juga sebagai muslihat, taktik, tindakan, kebijakan, atau akal untuk mencapai suatu maksud. Ya, tindakan atau taktik, strategi untuk mencapai suatu maksud. Yang ketiga adalah cara bekerja atau cara melakukan sesuatu, metode, seperti itu. Dan yang terakhir, periksa atau pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan. Jadi siasat ini adalah suatu cara, rencana yang dilakukan. Caranya bagaimana ya? Harus diketahui dulu, diselidiki dulu. Supaya tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Nah, namun pada malam hari ini kita mau belajar mengenai siasat iblis. Apa yang menjadi rencana iblis pada saat itu kepada Adam dan juga Hawa sebagai manusia pertama di bumi ini. Kita mau belajar tentang siasat iblis yang ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-6. Langsung saja di slide selanjutnya. Siasat yang pertama, bahwa iblis memelintir kebenaran. Artinya adalah iblis mencoba memutarbalikkan kebenaran. Berbeda ya. Apa yang menjadi kebenaran itu ya benar, pasti gitu ya, tetap harusnya. Tetapi iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran. Siasat yang pertama ini disebut siasat manipulatif. Ya, disebut siasat manipulatif. Artinya apa? Bahwa iblis tidak terang-terangan, tidak secara langsung menampakkan kejahatannya. Supaya apa? Supaya manusia percaya akan siasat iblis ini, akan taktik atau rencana dari iblis ini. Jadi dimanipulatif, diubah apa yang menjadi kebenaran dari firman Allah itu yang disampaikan Allah langsung kepada manusia tentang larangan, aturan, dan lain sebagainya. Iblis mencoba membalikkan itu semua, memutar kebenaran itu supaya manusia percaya. Jadi iblis tidak secara terang-terangan ya, punya strategi, ditutup-tutupi supaya kejahatannya itu tidak tampak. Itu di ayat yang pertama dan yang keempat. Kita mau buka di ayat yang pertama. Dikatakan demikian, yang B. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Artinya apa? Bahwa iblis pun tahu apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran. Iblis tahu, tetapi di ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Allah secara langsung menyampaikan kepada Hawa pada saat itu, bahwa mereka akan mati. Tetapi iblis memanipulatif akan firman Allah, apa yang menjadi kebenaran pada saat itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini merupakan kebenaran yang dipelintir dari firman Allah di kisah sebelumnya ya, di Kejadian pasal 2, seperti itu. Nah sekarang ini iblis disebut sebagai si ular tua di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Bahwa iblis disebut sebagai si ular tua. Dan naga besar itu si ular tua
yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dalam firman Tuhan ini menyebutkan iblis, si ular tua. Jadi iblis masih menggunakan cara yang sama, ya, memanipulatif kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam kitab Matius ketika Yesus dicobai, iblis pun memanipulatif firman Tuhan. Ya, jadi iblis masih tetap menggunakan cara yang sama. Dia terus memanipulatif kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa di luar Kristus manusia pasti binasa. Kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa di luar Kristus orang akan binasa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini yang pasti, ini yang menjadi kebenaran yang pasti, bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Nah, kita mau melihat ya dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang mungkin itu terlihat baik, seolah-olah itu suatu kebenaran, tetapi nyatanya itu menuju maut. Banyak sekali ya hal-hal yang terjadi, yang itu menipu kita, yang menurut kita itu suatu kebenaran, tetapi ternyata di ujungnya itu adalah maut. Makanya Paulus pun menyampaikan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang di dalam kitab Korintus. Ini luar biasa ya. Iblis senantiasa berusaha untuk menipu kita supaya kita terjebak akan tipuan iblis. Sedangkan yang selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua tokoh, ya, di mana mereka juga mereka harus mengalami hal yang itu membuat iman mereka goyah. Contohnya dari Martin Luther. Luther mencatat bagaimana iblis seringkali menyerang imannya. Iblis berusaha menggoyahkan iman dari Martin Luther ini. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya tahu bahwa Martin Luther ini adalah seorang tokoh reformasi yang luar biasa ya pada waktu itu. Tokoh besar di dalam kekristenan, tetapi ia mencoba, yaitu iblis, mencoba membuat Martin Luther percaya bahwa ia terlalu berdosa untuk diselamatkan. Jadi waktu itu Martin Luther bergelut ya dengan masa lalunya. Ia selalu dilingkupi dengan kekhawatiran bahwa ia ini adalah orang yang berdosa. Dia tidak layak untuk Tuhan. Tetapi hal apa yang kita mau ambil di dalam diri Martin Luther? Di sini dikatakan bahwa ia kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan dan janji keselamatan dalam Kristus. Martin Luther mengalami siasat iblis. Martin Luther mengalami akan godaan, akan kekhawatiran yang melingkupinya. Tetapi ia mau berbalik kepada firman Allah, yaitu kebenaran dan janji keselamatan dalam Kristus. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ibu Teresa, mengalami apa yang disebut dengan malam gelap jiwa, yaitu perasaan bahwa Allah diam dan mengalami kekeringan spiritual yang mendalam. Jadi ia merasa
kosong ya. Ia merasa kekeringan spiritual. Ia merasa Tuhan itu meninggalkannya. Tetapi kita mau lihat bahwa dalam perjalanan Mother Teresa ini sungguh luar biasa, ia mau tetap melayani ya. Nah, sama. Mungkin kita mengalami siasat-siasat iblis yang mungkin menggoda kita. Gitu ya. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi kita perlu tahu bahwa harus kita kembali kepada Alkitab, kebenaran firman Tuhan itu tadi. Dan janji keselamatan di dalam Kristus. Ketika Hawa ya digoda oleh ular pada waktu itu, Hawa pun sampaikan apa yang menjadi firman Allah. Hawa tahu apa yang menjadi firman Allah pada saat itu. Tetapi ketika ular mulai merayu, menggoda menggunakan siasatnya bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, Hawa menjadi bingung. Kita mau lihat lagi siasat apa yang dilakukan oleh iblis pada saat itu kepada Adam dan Hawa. Di slide selanjutnya, siasat yang kedua yaitu membuat dosa itu menjadi menarik dan penting. Nah, ini siasat yang kedua ya, membuat dosa, pelanggaran, membuat suatu pelanggaran itu lebih menarik daripada menarik dan penting. Nah, dulu waktu saya SMP gitu ya, itu kan masa-masa remaja, seneng-senengnya gitu ya kan, kayak sudah lumayan besar gitu kan. Kemudian kumpul dengan teman-teman. Tentunya pasti di sekolah ada namanya peraturan, ya peraturan yang harus ditaati tentunya. Tetapi banyak ucapan seperti ini. Peraturan dibuat itu kan untuk dilanggar. Seolah-olah pelanggaran itu menjadi hal yang penting. Gimana ya kalau cobalah sekali, kayak misalnya bolos. Itu kayaknya menarik gitu ya. Coba sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi iblis berusaha membuat dosa itu menjadi menarik dan penting. Di sini dikatakan bahwa Hawa melihat bahwa buah terlarang itu baik untuk dimakan dan dapat memperoleh pengertian. Nah, Hawa mulai tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh ular atau iblis pada saat itu, sehingga ia tertarik karena apa? Dikatakan ia dapat memperoleh pengertian. Gitu ya. Penasaran. Tentunya kalau kita lihat sesuatu yang menarik pasti kita akan penasaran. Misalnya saja ketika kita buka sosial media, kemudian kita hanya dapat satu caption sedikit aja, caption tentang berita. Dan menurut kita itu menarik. Pasti kita itu akan coba cari tahu. Kemudian kita buka-buka cari yang lain, artikel-artikel yang lain gitu. Karena apa? Tertarik itu tadi. Kita berusaha cari tahu. Gitu. Ini siasat yang kedua. Bahwa iblis membuat dosa terlihat menarik dan penting. Nah, pada saat ini banyak sekali ya dosa-dosa yang terlihat tidak seperti dosa atau manifestasi dosa, itu banyak hal pada saat ini melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, manifestasi dosa ini hanya beberapa yang saya cantumkan seperti sosial media gitu ya. Banyak hal yang bisa kita dapat informasi baik ataupun tidak baik yang kita peroleh dari sosial media. Meskipun kita berusaha untuk tidak mau memperoleh informasi yang tidak baik, misalnya video-video yang tidak baik, tetapi ketika kita mau lanjut scroll, itu bisa muncul. Ya. Kemudian kesombongan,
Mungkin seseorang merasa bahwa dirinya tidak sombong, tetapi dia berusaha untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Kemudian pikiran jahat yang tentunya orang lain pasti tidak tahu. Pikiran jahat, hanya diri sendiri yang tahu. Mungkin kita bisa berlaku baik gitu ya kepada orang lain, tetapi dalam pikiran kita bisa jahat. Karena apa? Yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain adalah yang baik, yang terlihat. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita yang orang lain tidak ketahui, bisa saja itu buruk atau jahat. Penipuan, menipu banyak sekali ya sekarang melalui HP ini. Penipuan-penipuan, kemudian kebencian yang tidak terungkapkan, yang ada di dalam hati. Kemudian iri hati dan banyak sekali manifestasi dosa yang terjadi saat ini. Ya kalau kita perhatikan di berita-berita sekarang ini sangat miris ya. Orang dengan sangat mudah bisa menghabisi nyawa orang lain. Karena benci, karena iri, karena tidak ingin tersaingi. Banyak sekali hal-hal yang saat ini terjadi yang harusnya itu membuat kita sadar mengapa Tuhan ini terjadi. Kita perlu tahu bahwa ini adalah akhir zaman yang mungkin sudah terjadi, pasti terjadi sekarang-sekarang ini. Banyak sekali manifestasi dosa yang tidak pernah kita sadari dan mungkin itu terjadi dalam diri kita. Nah, di sini ada sebuah koin perak, ada sebuah cerita seperti ini. Jadi ada seseorang yang datang ke pasar, kemudian melihat orang itu jualan koin perak. Berbeda ya, kalau ke pasar kan biasanya lihat sayur, bahan pokok, kemudian barang-barang antik masih oke lah. Melihat seseorang menjual koin perak, dan itu sangat berkilau, sehingga ketika ia jalan, ia tertarik untuk melihatnya, Kemudian tanya-tanya, oh ini koin perak apa ya Pak? Disampaikan seperti itu. Kemudian si penjual itu berkata, koin perak ini bisa kamu pakai untuk membeli apapun yang kamu mau. Akhirnya ia membeli koin perak itu. Uang yang ada di dalam sakunya habis untuk membeli koin perak itu. Hanya satu koin perak itu. Ia dijanjikan ia bisa memenuhi semua yang dibutuhkannya. Akhirnya singkat cerita, ia bisa membeli hanya dengan satu koin perak itu. Kemudian ia merasa bahwa ia perlu lebih banyak lagi koin perak. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian ia datang lagi kepada penjual itu. Bolehkah saya membelinya lagi? Oh maaf, kalau kamu mau membeli koin perak ini, kamu harus melakukan semua hal yang saya inginkan. Seolah-olah tadi pembelinya menjadi budak dari penjualnya. Sama ya. Begitu banyak manifestasi dosa yang menarik bagi kita untuk kita lakukan, yang menurut kita membuat kita senang untuk kita lakukan. Tetapi apa? Kita seolah menjadi budak untuk melakukan semua hal yang sebetulnya itu tidak menjadi kebenaran. Ketika kita mungkin melakukan suatu dosa, gitu ya, kita mencoba melepas, tapi kita tidak bisa karena kita sudah tergantung dengan dosa-dosa itu tadi. Karena apa? Dosa terlihat menarik dan sangat penting, seolah-olah sangat penting dalam hidup kita. Nah, dari kisah Adam dan Hawa dan juga siasat-siasat yang sudah kita pelajari tadi, membuat kita seolah-olah berkata, jangan-jangan ada yang Tuhan sembunyikan.
kita menjadi kebingungan akan apa yang menjadi kebenaran dan siasat iblis itu tadi. Jangan-jangan Tuhan hanya membuat saya takut, jangan-jangan seperti yang dialami Hawa. Loh, katanya Tuhan tadi sampaikan untuk tidak boleh, tapi kok ini disampaikan tidak apa-apa, nggak akan mati. Loh, jangan-jangan ada yang Tuhan sembunyikan. Jangan-jangan Tuhan hanya membuat takut. Supaya apa? Supaya buah itu tidak dimakan. Ada banyak sekali jangan-jangan keraguan yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita mulai tertarik dengan dosa, ketika kita mulai tidak sadar apa yang menjadi kebenaran itu. Jadi isinya jangan-jangan kita bingung sendiri. Tetapi kita mau melihat bahwa setelah 2000 tahun kemudian Yesus datang untuk memberikan kemenangan, yaitu kemenangan Yesus mematahkan siasat iblis. Bahwa kemenangan iblis di Taman Eden waktu itu, ular berhasil membujuk Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Itu menjadi sebuah kemenangan bagi iblis karena itu menjadi kejatuhan manusia di dalam doa. Tetapi dibatalkan oleh Tuhan di Taman Getsemani. Tuhan pun mengalami hal yang sama ya. Yang merasakan ketakutan ketika ia harus akan disalib pada waktu itu. Tetapi dalam doanya yang diucapkan 3 kali, Tuhan sampaikan bahwa ia yakin kalau memang itu kehendak Tuhan, kehendak Bapa akan dilakukannya. Bahkan puncak dari kemenangan Yesus dalam mematahkan siasat iblis terjadi ketika Yesus disalib di Golgota. Iblis dihancurkan dan maut tidak berkuasa lagi. Jadi sekarang kuncinya adalah kita mau lihat kemenangan yang sudah Yesus berikan atas kita. Ketika kita mampu melihat itu, kuasa Tuhan di kayu salib untuk mematahkan semua siasat iblis, supaya maut tidak berkuasa lagi, maka kita mampu ya, untuk bisa menolak segala siasat iblis itu tadi. Yang menjadi refleksi bagi kita semua, apakah ada hal di dalam hidup kita saat ini yang terlihat menyenangkan? Aku senang aja kok melakukan hal ini. Aku untung. Gitu ya. Banyak hal yang terlihat menyenangkan atau menguntungkan di luar, tetapi sebenarnya membawa kita menjauh dari kebenaran Tuhan. Mungkin kita bisa datang ke gereja setiap hari, kita datang beribadah, berdoa, tetapi ketika kita sudah merasa senang akan dosa tadi yang kita lakukan, kita perlu tahu bahwa kita sudah jauh daripada kebenaran Tuhan. Ini yang menjadi perenungan bagi kita semua, untuk kita renungkan. Yang terakhir ada dari Charles Spurgeon, ini seorang pengkhotbah luar biasa, dikatakan demikian, iblis tidak pernah menjual racunnya secara terang-terangan, dia akan membungkusnya sebelum menawarkan pada kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang jelek, perbuatan yang buruk, itu tidak langsung terlihat buruk di depan kita. Itu terlihat menyenangkan bagi kita, kita tertarik. Tapi ketika kita sudah mulai menerima itu tadi, membuka bungkusnya, maka kita bisa melakukan perbuatan jahat itu tadi. Saya undang pemain musik dan juga pemuji untuk maju ke depan. Biarlah kita bersama-sama merenungkan ya firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita mau merenungkan segala perbuatan di dalam kehidupan kita yang mungkin menurut kita
kita sudah sangat santai dengan apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya itu membuat kita jauh kepada Tuhan. Kita mau melihat, kita mau pandang salib Yesus, sebab sungguh indah perbuatan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, Sebab Kau sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin. Sebab Kau sungguh besar Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, Sebab terlalu dalam kasih-Mu Tuhan. terlalu dalam Amin. Haleluya Yesus. dimengerti, sungguh Haleluya Yesus. Sebab Kau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya bahwa perbuatan-Mu sungguh indah, ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kemenangan-Mu di atas kayu salib, atas kami Tuhan, menebus dosa-dosa kami Tuhan, bahkan mematahkan setiap siasat iblis yang mungkin akan menggoda kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan setiap kerendahan hati kami Tuhan, memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami masih terlalu senang dengan apa yang membuat kami jauh daripadamu Tuhan. Kami masih melakukan dosa yang mungkin orang lain tidak ketahui Tuhan. Kami masih memiliki pikiran yang jahat. Tuhan ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Kami mau percaya Tuhan lawat hati kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami sadar Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Bapa. Firman-Mu terus kami ingat, terus kami renungkan, terus kami gumulkan ya Tuhan. Bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami ya Bapa pada saat ini. Kami mau percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan, yang mungkin mulai undur daripada Tuhan, kami percaya kasih-Mu terus menarik hati kami Tuhan untuk kami datang kepadamu ya Bapa. Yang mungkin kami mengalami perekonomian yang buruk Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sebab Engkau Allah yang indah bagi hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan seruan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami menutup ibadah kami Tuhan dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Berkat dari Bapa surga melingkupi setiap kami, keselamatan daripada Yesus Kristus, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa mengiringi kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.